Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afita Khairul Mukarramah dari Prodi KPI ingin menerangkan tentang hukum dan etika penyiaran televisi dalam mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik. Baik. Pertama, fungsi lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Televisi sebagai salah satu lembaga komunikasi massa tidak berbeda dengan institusi bisnis lainnya dan bertujuan mencari keuntungan. Salah satu indikator utama bahwa sebuah produksi acara televisi dikatakan sukses adalah melalui jumlah rating yang diperolehnya. Rating yang merupakan salah satu representasi keberadaan jumlah halayak televisi yang menonton ataupun jumlah halayak radio yang mendengar yang dapat dijual ke pengiklanan. Selanjutnya, ketentuan mengenai lembaga penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengan dengar dan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik yang tertutup maupun yang terbuka, dan dilaksanakan secara teratur serta berkesinambungan. Pengaturan ini didasarkan pada beberapa hal yang utama, yaitu pertama, penyiaran merupakan salah satu perwujudan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat melalui media penyiaran. Selanjutnya, yang kedua, industri publik yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, sistem penyiaran nasional di Indonesia harus menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil dan merata serta seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, lembaga penyiaran mempunyai peran yang harus dijalankan dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial. Kelima, siaran yang dipancarkan dan disiarkan secara serentak akan mempunyai dampak yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku halayak, sehingga penyelenggaraan wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Fungsi media penyiaran diakomodasi dalam Undang-Undang Penyiaran antara lain sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Fungsi tambahan lainnya adalah fungsi ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, perlu dicermati bahwa tujuan penyiaran di Indonesia salah satunya agar terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu siaran juga diwajibkan untuk sesuai dengan tujuan dan fungsi tersebut. Perlindungan ini dijabarkan antara lain bahwa lembaga penyiaran harus menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klarifikasi halayak sesuai dengan isi siaran tersebut. Selanjutnya, etika penyiaran dalam televisi. Televisi diumumkan dengan kemampuannya untuk menyiarkan banyak gambar dan suara secara langsung. Kemudian ia menjadi jendela dunia karena sifat penyampaiannya yang real. Dalam mempelajari interaksi media, interpretasi bahwa halayak adalah aktif memang merupakan hal yang penting, tetapi harus disadari bahwa telah benar-benar memberikan dampak bagi mereka. Pembaca tidak benar-benar kebal pertanyaan yang diantaranya, bagaimana berkuasanya gambaran dalam media dan dalam membentuk apa yang dipikirkan dan dirasakan. Apakah media memberikan dampak bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku? Seperti saja pada contoh, apakah program kekerasan dalam televisi membuat anak-anak menjadi lebih agresif? Nah, selanjutnya, dalam hal ini tidak terkecuali televisi di Indonesia. Logika pasar tidak hanya dipergunakan untuk mengembalikan modal produksi sebuah program, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Pada akhirnya, pesan-pesan yang tampil di media, khususnya dalam hal ini, televisi menjadi sebuah barang dagangan atau komoditi yang harus memiliki nilai jual ke halayak. Di Amerika Serikat, kritik terhadap sejumlah tayangan yang berbau seks, kekerasan, dan
dan bahasa grafis lainnya di televisi sudah dilakukan sejak awal 1950-an. Perhatian ini ditujukan pada ketidaksetujuan terhadap isi dan supaya untuk selanjutnya dibuatkan regulasi terhadap isu tersebut. Pada akhirnya di Amerika Serikat diterbitkan undang-undang tentang televisi bagi anak-anak. Selanjutnya, menurut McQueen, kekerasan ini akan menciptakan rujukan bagi anak laki-laki untuk di Amerika Serikat yang dilakukan oleh US Surgeon General pada 1960-an dalam sebagai panutan yang atraktif ketika komunikasi seakan tak berdaya menghadapi maraknya kekerasan dalam media, baik pornografi, kekerasan naratif, agresif, kekerasan virtual, kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang manipulatif. Program yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan aspek pendidikan etis dan efek traumatisme penonton. Hal yang tidak diinginkan adalah adanya dampak negatif terhadap halayak. Lebih dari 300 profesional pertelevisian, 119 penulis, aktor, produser telah mendatangi Pledge of Conscience yang memahami bahwa televisi dan film secara tidak terbantahkan telah memberikan pengaruh yang signifikan pada masyarakat Amerika. Perilaku kekerasan pada televisi dan iklan telah memberikan dampak pada karakter dan perilaku manusia yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Kesimpulan dari makalah saya tersebut yaitu berdasarkan uraian yang disampaikan, maka dapat disimpulkan hal berikut. Pertama, fungsi media pada media televisi lebih banyak hanya bersifat hiburan. Meskipun demikian, fungsi ini belum dilaksanakan secara bertanggung jawab karena belum mempertimbangkan kepentingan halayak, terutama halayak khusus yaitu anak dan remaja. Fungsi ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebab keberadaan media televisi salah satunya adalah penggunaan frekuensi publik. Oleh karenanya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Media televisi yang menyiarkan program masih menghadapkan konten berdasarkan rating dan bukan pada fungsi media itu sendiri bagi masyarakat. Yang kedua, etika media dalam program tayangan masih jauh dari etika media yang diinginkan, lebih banyak mengabaikan segi kesusilaan dan kepentingan umum. Kekerasan verbal, penggunaan bahasa yang tidak mendidik, goyangan erotis, pelecehan terhadap golongan masyarakat tertentu, serta penampilan adegan terhadap gender tertentu yang tidak mendidik dipastikan akan membuat efek yang signifikan terhadap halayak, khususnya halayak yang harus mendapatkan perlindungan yaitu anak-anak dan remaja. Terima kasih sudah menyimak video dari makalah saya, video presentasi saya. Apabila ada tutur bahasa saya yang kurang tepat, ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.